Nabi Yunus alaihissalam, nabi yang lain atau nama lainnya Dzannun, ya. Ini juga nabi punya kisah unik sendiri. Nabi Yunus alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, ke satu wilayah di Irak namanya Nainawa. Negeri namanya Nainawa. Penduduknya sekitar 100.000 orang lebih, ya. Nabi Yunus bukan dari penduduk negeri itu. Beliau datang ke sana mendakwahi mereka. Mereka sembah berhala, sembah api segala macam. Diingatkan jangan, tidak mau dengar. Kita perlu garis bawahi dulu, para nabi-nabi Allah ini teman-teman punya syarat. Mereka kalau ditugaskan sama Allah berdakwah, mereka enggak boleh tinggalkan lokasi dakwah sampai Allah izinkan. Kalau mereka tinggalkan, mereka dianggap melanggar, walaupun dibunuh sama kaumnya. Nabi Yahya tadi itu yang kita ceritakan, ayahnya Nabi Zakaria, itu tidak tinggalkan dakwahnya sampai dibunuh oleh kaumnya sendiri. Rupanya Nabi Yunus alaihissalam lihat, ini penduduk Nainawa keras hati, enggak mau terima dakwah. Didakwai tiap hari enggak mau. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, pindahkan saya ke negeri lain. Ini penduduk Nainawa ini enggak mau dengar. Lalu dia bilang, hai penduduk Nainawa, kalau kalian tidak mau dengar, nanti Allah binasakan kalian ini. Ya. Maka rupanya sambil Nabi Yunus menunggu jawaban dari Allah, dia ambil inisiatif. Dia tinggalkan Nainawa. Sudahlah, saya cari lokasi lain sambil tunggu firman-Nya Allah turun. Ternyata terjadilah keajaiban yang besar di situ. Nabi Yunus jalan. Kemudian dia mau cari lokasi lain. Dia pergi ke pinggir pantai, dia naik sebuah kapal. Subhanallah, di tengah lautan kapalnya dihantam dengan ombak yang besar. Goyang goncang kapal tersebut. Maka kapten kapal bilang, ini kapalnya berat, harus kita buang barang. Lempar semua barang ke lautan. Kalau kapal ringan, terbawa dengan ombak, enggak tenggelam, gitu kan? Ternyata sudah dibuang semua barang, masih berat. Maka mereka sepakat untuk mengundi nama. Ditulislah nama-nama di potongan kayu. Setiap kali diundi, nama Nabi Yunus keluar. Artinya dia harus loncat ke lautan. Begitu terus. Waktu pertama keluar, orang-orang tahu ini Nabi Yunus. Mereka tahu ini Nabi Allah. Ada di kapal itu orang kenal. Mereka mengatakan, ini nabinya Allah. Enggak mungkin dia. Undi lagi. Kalau nama seseorang di antara kita yang keluar, kita pasti loncat. Jangan dia. Tapi nama Nabi Yunus masuk lagi. Diundi lagi yang kedua kali, namanya Nabi Yunus sampai 10 kali. Nabi Yunus akhirnya mengatakan, mungkin ini peringatan dari Allah. Maka dia pun naik di pinggir kapal. Begitu dia mau loncat, ikan paus Allah datangkan menelan dia. Allah ceritakan kisah masyhur Nabi Yunus alaihissalam masuk di perut ikan. Kata Allah SWT, kalau bukan termasuk dia orang yang banyak berzikir, maka tentu dia akan di perutnya ikan tersebut sampai hari kiamat, gitu kan? Dan ternyata setelah Nabi Yunus alaihissalam, teman-teman sekalian, dalam perut ikan tersebut dia bertobat kepada Allah, dia yakin itu kesalahan. Maka terjadi juga sesuatu di negerinya dia di Nainawa tadi. Waktu Nabi Yunus pergi, Allah datangkan badai besar, gelap langit, air sudah mulai keluar dari bumi, patung-patung mereka hancur, air sudah mulai naik, orang semua melarikan diri seperti biasa kalau tadi gempa dan longsor, orang lari. Ini kemarin subhanallah saya ingatkan, karena banyak masalah ini terjadi kita di Indonesia. Maka saya bilang, renungi kisah Nabi Yunus, hai muslimin. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, banyak kaum yang hancur, negeri yang hancur pada saat datang peringatan Tuhan mereka, kecuali kaumnya Yunus. Mereka berhasil selamat. Kenapa selamat? Apa sebabnya? Air sudah keluar, langit gelap, badai sudah datang. Rupanya pemimpin negeri itu, dia lihat kekacauan, kaumnya lagi lari sana sini, orang ketakutan, anak kecil menangis, ibu-ibu lari. Dia naik ke atas bangunan tinggi, tiba-tiba dia bilang begini, berhenti, jangan ada yang lari. Orang lihat dia, ini pemimpinnya, berhenti semua orang. Ini dalam kondisi air naik ini, berhenti. Nggak ada gunanya kalian lari, nggak ada gunanya. Inilah yang diancamkan oleh Nabi Yunus ini. Kita kemarin tidak mau beriman sama dia. Dia sudah ingatkan kita, akan datang badai, akan datang begini, akan datang begini. Ini peringatan. Solusi yang paling baik dari saya, kalau kalian mau dengar, kita sujud semua, kita nyatakan beriman kepada Tuhannya Yunus. Kita lihat hasilnya. Satu negeri itu 100.000 orang sujud semua, menyebutkan beriman sama Allah, langitnya jadi terang, airnya jadi hilang. Solusi terbaik untuk gempa dan segalanya. Bukan lari, berdoa sama Allah pada saat itu. Itu Allah sebut dalam Al-Quran, subhanallah. Yang jelas, selamatlah mereka. Yang terjadi, Yunus alaihissalam juga Allah keluarkan dari mulut ikan tadi.
Terus Nabi Yunus bertaubat, ya Allah maafkan, ya Allah maafkan, nangis sampai doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini di doanya pasti diijabah sama Allah. Antum sebelum berdoa baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, lalu minta hajat antum, itu akan diijabah sama Allah. Ya. Maka Allah keluarkan dia dari mulutnya ikan tersebut dalam kondisi lemah, tidak berpakaian. Allah datangkan dia ke dalam sebuah pohon. Pohon itu kemudian dicabut daunnya, dijadikan pakaian. Lalu dia lewat sedikit, dia temukan ada sapi, kantong susunya banyak, diminumlah. Lalu kemudian dia temukan pohon labu, yaktin dalam Al-Quran. Lalu dia makan buah labu tersebut. Kemudian dia pulang ke kaumnya. Dia kembali ke Nabi. Dia niat ingin berdakwah. Sementara kaumnya juga sudah beriman. Maka bertemulah dua dengan kekuasaan Allah SWT ini, akhirnya kaumnya beriman. Nabi Yunus juga kembali di lokasi dakwanya. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 87 sampai 88, Allah cerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fid dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan Dhannun atau Yunus pada saat dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan dia mengira kami tidak akan menghukumnya atau mempersempit untuknya, maka dia pun memanggil kami dalam kegelapan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Dia akui kesalahannya, dia berdoa sama Allah, dia mengaku kesalahannya. Maka Allah bilang fastajabna lahu, kami ijabah dia dan kami keluarkan dia dari permasalahan, wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami selamatkan orang-orang beriman.